Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas latihan soal CPNS, yaitu tes wawasan kebangsaan atau yang biasanya kita singkat dengan TWK ya. Nah, latihan soal pada video ini kita akan membahas bagian ataupun bab mengenai geopolitik ya. Nah, yang mana pada TWK ini kan dibagi menjadi beberapa bagian ya. Jadi pada latihan soal kali ini saya akan membahasnya khusus mengenai soal-soal yang ada pada bagian geopolitik. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kalian harus menyediakan buku dan pena. Jadi saat saya sedang menjelaskan latihan soal ini, kalian bisa mencatat menggunakan buku dan pena yang sudah kalian sediakan untuk nantinya kalian pelajari ulang, oke? Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kalian berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Nah, langsung aja yuk kita mulai latihan soalnya. Untuk soal yang pertama, kita baca dulu soalnya. Nama lain dari geopolitik yang diperkenalkan oleh Rudolf Geller adalah, kita baca dulu ya opsinya, geographical politik, B. politik bumi, C. ilmu kebumian, D. political geography, dan E. polisteia. Kita lihat ya jawabannya adalah, nih dia, kita baca dulu. Frederick Ratzel menyatakan ilmu ini ataupun ilmu geopolitik ini dengan menyebutnya sebagai ilmu bumi politik. Ya, dia menyebutnya pertama kali itu sebagai ilmu bumi politik ataupun political geography. Dengan titik tekan pada ilmu geografi ya. Kalau kita menyebutkan ilmu political geography ini, titik tumpunya ataupun titik tekannya itu adalah ilmu geografinya. Ya, geografinya ataupun ilmu tentang buminya. Sementara geopolitik ini berbeda dengan geografi gitu. Nah, tapi menurutnya ilmu ini lebih cocok disebut dengan geographical politik ya. Nah, geopolitik ini kata si Ratzel ini lebih cocok disebut dengan geographical politik. Nah, atau yang kemudian disingkat menjadi geopolitik. Ya, jadi jawaban untuk soal yang pertama itu adalah geographical politik. Yaitu jawabannya adalah yang A. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Salah satu dari kepentingan nasional Indonesia sebagaimana yang disugestikan oleh UUD 1945 alinea kedua adalah, kita baca dulu opsinya. A. Kekayaan, B. Penguasaan, C. Monopoli bagi bangsa sendiri, D. Adil, dan E. Sejahtera. Kita lihat jawaban untuk soal nomor 2. Alinea kedua ini dia mengisyaratkan ataupun menitikberatkan ya, pembahasannya itu menitikberatkan mengenai penghargaan bagi kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia. Jadi sehingga mengandung sebuah amanat bagi pemimpin bangsa untuk berbuat adil kepada segenap bangsa Indonesia. Ya, jadi kita tahu bahwa inti dari yang terdapat di alinea kedua UUD 1945 itu adalah mengenai keadilan. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah yang D ya, adil. Nah, kita lihat soal nomor 3. Sebagaimana persatuan negara-negara yang ada di Asia Tenggara, ASEAN juga dikenal dengan nama. Kita lihat opsinya. A. Southeast Asian Association, B. Perbara, C. SANA, D. ANAT, dan E. SEA. Nah, jawabannya nomor 3 adalah, kita baca dulu. Nah, ASEAN ini merupakan perkumpulan negara di Asia Tenggara ya. Jadi ini ASEAN ini merupakan singkatan dari bahasa Inggrisnya ya. ASEAN ini merupakan singkatan dari bahasa Inggris. Nah, jadi sementara itu kalau dilihat dari bahasa Indonesianya, ASEAN ini dikenal dengan
istilahnya adalah Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara, atau biasanya disingkat kalau dalam bahasa Indonesianya adalah Perbara. Jadi jawaban nomor 3 itu adalah yang D ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai Perhimpunan Negara di Asia Tenggara, nah kalau kita berbicara ASEAN, ini merupakan bahasa Inggrisnya ataupun singkatan bahasa Inggrisnya. Tapi kalau Perbara ini merupakan singkatan dari bahasa Indonesianya, yaitu kepanjangannya adalah Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Nah, kita lihat soal nomor 4. Ini soal nomor 4 yaitu negara yang bukan merupakan anggota awal ASEAN pada saat penandatanganan deklarasi Bangkok adalah. Nah, sebelum kita bacakan opsinya, saya mau mengulangi lagi bahwa yang mana ASEAN ini terbentuk pada saat diadakannya deklarasi Bangkok. Nah, sekarang kita lihat negara mana yang merupakan negara yang ikut menandatangani deklarasi Bangkok pada saat itu ya. Kita lihat opsinya. A. Thailand, B. Filipina, C. Singapura, D. Brunei Darussalam, E. Malaysia. Nah, kita lihat ya, soal nomor 4 ini dia meminta yang bukan. Ya, berarti yang tidak ikut penandatanganan deklarasi Bangkok jawabannya ya. Kita lihat siapa yang tidak ikut menandatangani deklarasi Bangkok pada saat itu. Ini dia ya. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh negara-negara yang ikut dalam deklarasi Bangkok. Nah, negaranya apa aja yang ikut? Itu adalah Indonesia ya, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, dari opsi ini yang tidak ikut ataupun yang bukan ikut menandatangani deklarasi Bangkok itu adalah negara Brunei Darussalam. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 yaitu D, Brunei Darussalam ya. Kita lihat lagi soal terakhir nomor 5. Ini dia soal nomor 5, kita baca ya. Wawasan Nusantara sebagai semangat kebangsaan sudah selayaknya menjauhi paham chauvinisme yang berarti, ya, jadi inti pertanyaan nomor 5 ini, apa yang dimaksud dari paham chauvinisme ini ya. Kita baca opsinya. A. Rasa kesukuan berlebihan, B. Rasa memiliki, C. Fanatisme buta, D. Doktrin keagamaan, E. Terorisme. Nah, kita lihat rasa kesukuan yang berlebihan ini dia bisa saja disebut dengan etnosentrisme ya. Nah, jadi jawaban soal nomor 5 ini apa? Kita lihat bahwa chauvinisme ini adalah sebuah bentuk rasa cinta, bangga, loyalitas yang sangat tinggi dan cenderung berlebihan. Ya, kita lihat di sini cenderung berlebihan terhadap tanah air atau negara tanpa mempertimbangkan pandangan bangsa lain. Jadi, secara tidak langsung jawaban untuk nomor 5 ini dia memiliki sifat fanatisme buta. Jadi dia sangat begitu fanatiknya terhadap sesuatu hal yang dia percaya ya, ataupun sesuatu hal yang menjadi kebanggaan. Contohnya dia sangat cinta dengan negaranya, sehingga karena begitu cintanya dengan negaranya dia akan menjelek-jelekan negara lain. Ya, itu juga tidak boleh kan, karena kita akan membutuhkan negara lain juga untuk membantu memenuhi kebutuhan kita yang tidak bisa kita penuhi. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah C, fanatisme buta. Nah, sekian dulu informasi ataupun latihan soal yang bisa kita bahas sama-sama. Ya, untuk kalian yang masih ada pertanyaan dan request mengenai materi apa lagi yang akan kita bahas pada channel ini, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Nah, terakhir sebelum saya tutup, saya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya.
supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.